Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Soluna dengan NIM 19 03211000039 dari kelas studi kelayakan bisnis C. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas aspek studi kelayakan bisnis dengan studi kasus pada UKM produksi tahu milik Bapak Mustafa yang ada di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Untuk beberapa pembahasannya langsung saja ke slide berikutnya. Baik, langsung saja ke topik pembahasan, yaitu beberapa topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada profil UKM, yang kedua ada aspek manajemen, organisasi dan sumber daya manusia, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial, ekonomi dan budaya, aspek keuangan, aspek finansial, aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek teknis serta teknologi. Untuk selanjutnya langsung saja ke slide berikutnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu profil UKM. Nah, UKM produksi tahu ini adalah salah satu usaha produksi tahu tertua yang terletak di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, usaha ini sudah berjalan sekitar 23 tahun karena didirikan secara mandiri oleh Bapak Mustafa pada tahun 1998. Usaha ini memproduksi tahu mentah dengan bahan baku yaitu komoditas kedelai terpilih. Untuk saat ini pemilik usaha sudah meninggal dan usaha dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Ibu Siti Juwariah. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu aspek teknis dan teknologi yang digunakan. Oke, yang pertama yaitu ada lokasi dan lahan. Lokasi penempatan usaha produksi tahu ini berada di sebelah rumah pemilik itu sendiri, di mana tidak terdapat jarak yang cukup jauh, hanya keluar dari pintu belakang lalu menuju ke tempat lokasi pembuatan tahu itu. Nah, untuk yang kedua itu luas produksi. Di sini pemilik bisa menghasilkan produksi tahu yang setelah dipotong yaitu 2000 potong dengan menghabiskan kedelai yaitu sekitar 500 kg sampai 1 ton kedelai pada satu hari. Nah, produksi itu juga tidak mematok yaitu 2000 ataupun beberapa kilo kedelai, melainkan tergantung permintaan dari pasar. Untuk yang ketiga itu layout atau tata letak bangunan. Di sini menggunakan jenis tata letak layout, di mana kegunaan alat atau mesin yang digunakan itu disejajarkan sesuai dengan kegunaan masing-masing, sesuai dengan urutan pengerjaan produksi tahu itu sendiri. Misalnya, ini adalah tempat penyaringan. Nah, di sampingnya yaitu adalah tempat pengepresan atau percetakan tahu itu sehingga runtut hingga akhir. Untuk yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Pemilik sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti listrik, pengadaan air, mesin, teknologi itu sudah cukup lengkap, di mana hanya menggunakan beberapa alat canggih saja. Untuk yang kelima, teknologi. Nah, sama dengan sarana dan prasarana di sini, pemilik hanya menggunakan sekitar 2 mesin yang sudah cukup modern yaitu diesel, dan yang kedua ada mesin penggiling kedelai. Oleh karena itu di sini belum menggunakan teknologi yang modern secara keseluruhan. Baik, untuk yang selanjutnya itu aspek manajemen, organisasi dan sumber daya manusia. Untuk manajemen dari perusahaan atau usaha produksi tahu ini dikelola sendiri oleh pemilik, di mana menempatkan sesuai kualifikasi dari pekerjaan tenaga kerja tersebut. Jadi juga terpasang waktu yaitu mulai pukul 7 hingga pukul 4 sore. Nah, struktur organisasi yaitu mulai dari pemilik pabrik langsung, lalu turun ke bagian produksi dan bagian pemasaran. Jadi bagian produksi dan bagian pemasaran tersendirikan. Tetapi di sini juga masih terkadang bagian pemasaran juga bergabung dalam bagian produksi, di mana masih kurang terstruktur rata. Nah, untuk penyediaan tenaga kerja di sini beliau melakukan pengambilan tenaga kerja melalui masyarakat yang di sekitar lokasi usaha tersebut, di mana diambil dari tetangga itu sendiri yang memiliki kualifikasi kesesuaian dengan pekerjaan yang diperlukan oleh pemilik. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek lingkungan, di mana di sini terdapat 2 dampak, yaitu dampak negatif maupun dampak positif dari keberadaan UMKM produksi tahu itu sendiri. Nah, yang pertama ada dampak positif dari UKM terhadap lingkungan ini ya. Masyarakat bisa diuntungkan karena mendapatkan harga tahu yang murah, penyediaan makanan ternak bagi warga sekitar seperti ampas tahu itu sendiri, meningkatkan sumber pendapatan. Sedangkan dampak negatif terhadap lingkungan di sini menimbulkan bau yang sangat menyengat dan suara berisik dari mesin dan pencemaran air oleh limbah itu sendiri.
Untuk yang selanjutnya yaitu aspek hukum. Dalam perusahaan yang membentuk perusahaan perseorangan, maka tanggung jawab dimiliki modal tidak terbatas apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, maka tanggung jawabnya juga sebatas modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Pada UKM produksi tahu ini merupakan bisnis perseorangan sehingga tanggung jawab dan permodalan yang menanggung yaitu semua pemilik itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada target pasar. Di sini pemilik menargetkan yaitu dari berbagai kalangan ya, karena produksi tahu atau hasil tahu mentah ini juga banyak diminati oleh semua kalangan atau berbagai umur, mulai dari balita, lansia, remaja, dewasa dan lain sebagainya. Untuk strategi pemasaran di sini pemilik memilih memasarkan produk ini ke pasar kota yang ada di Bojonegoro, misalnya ke pasar Kapas, pasar kota Bojonegoro juga, pasar Sumberjo dan pasar Basar di kota-kota yang lainnya. Selain itu di sini juga melayani pembelian di sekitar rumah. Jadi mereka mempromosikan biasanya lewat media sosial seperti WhatsApp. Terkadang juga tidak perlu memasarkan, banyak warga yang datang ke situ untuk membeli hasil produksi tahu mentah itu. Untuk persaingan pasar di wilayah itu sendiri terdapat beberapa produksi tahu. Sepertinya ada tiga tempat produksi tahu, di mana produksi tahu milik Bapak Mustafa ini menjadi tempat produksi yang paling tua di antara yang lain. Untuk persaingan dalam produksi yang sama yaitu produksi tahu mentah. Baik, selanjutnya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial ini di sini diterapkan yaitu pada tenaga kerja, di mana tenaga kerja diambil pada tetangga masyarakat di sekitar lokasi usaha itu sendiri. Nah, hal ini akan mencerminkan dan mampu menjalin silaturahmi antar masyarakat atau tetangga. Bukan hanya saat lebaran saja. Untuk yang aspek ekonominya, di sini dari tenaga kerja yang diambil yaitu dari tetangga itu sendiri membuat mereka tidak kehilangan pekerjaan. Jadi mereka tetap mendapatkan pendapatan meskipun tidak dengan jarak yang jauh. Nah, dengan demikian akan mampu meningkatkan pendapatan dari tenaga kerja itu sendiri maupun pemilik usaha. Untuk budaya, di sini keberadaan UKM ini tidak mempengaruhi budaya sekitar, di mana tidak ada kebudayaan yang spesifik yang diterapkan untuk memproduksi tahu mentah itu. Baik, selanjutnya yaitu aspek finansial, di mana di sini telah melalui perhitungan melalui Microsoft Excel, di mana pada aspek finansial perhitungan NPV yang didapatkan yaitu sebesar 58.610.000 dan analisis perhitungan IRR mendapatkan nominal yaitu 59%, lebih dari DF 10%, dan nilai net bisnis sebesar 3,115, lebih dari 1, di mana lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa UKM produksi tahu milik Bapak Mustafa ini layak untuk diusahakan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan, di mana pada aspek keuangan ini menunjukkan bahwa total investasi awal yang dikeluarkan untuk membuka usaha UKM produksi tahu ini pada tahun 1998 masih sekisar pada tahun pertama masih sekitar Rp10.262 yang didapat dari modal mandiri. Dan pada tahun kedua investasinya berjumlah Rp13.363.000. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari studi kelayakan bisnis yang ada pada UKM produksi tahu milik Bapak Mustafa. Nah, UKM produksi tahu milik Bapak Mustafa yang telah berdiri sejak tahun 1998 ini sudah dapat dinyatakan layak untuk dilanjutkan sebagaimana telah dianalisis pada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, sehingga usaha ini bisa terus dikembangkan dan dimaksimalkan lagi dari beberapa aspek studi kelayakan bisnis yang belum sempurna tersebut. Baik, terima kasih dan cukup sekian untuk pembahasan materi aspek studi kelayakan bisnis pada UKM produksi tahu milik Bapak Mustafa. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.